محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung majelis pengajian kita. Dan sekarang kitab yang Arab Melayu kita sampai kepada halaman 238. Artinya masih ada 96 halaman lagi untuk khatam malam nih. Kita memohon daripada Allah supaya dipermudahkan kepada kita. Artinya kuliah ini mesti sampai halaman 267. Nanti kuliah asar mesti sampai halaman 304. Baru Isya nanti sampai halaman 332. Ekspres sedikitlah, mohon maaf. Jadi saya pun tidak banyak menghuraikan lagi nanti insyaAllah dengan mendengar bacaan. Kecuali kalau perlu sangat dihuraikan. Kalau tidak, memada dengan apa yang kita dengar pada bacaan para muqri insyaAllah ta'ala. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Al-faslur rabi' fil sabri. Pasal yang keempat pada menyatakan sabar. Adapun sabar itu maka yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan beberapa ayat dan berhimpun padanya segala kebajikan dunia dan akhirat, dan adalah Allah Ta'ala itu sertanya seperti firman Allah Ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabar olehmu karena bahwasanya Allah Ta'ala itu serta orang yang sabar.
Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka yang sabar itu sabit atas mereka itu salawat daripada Allah Ta'ala, yakni ampunan. Sabit itu tetap, artinya sabit atas mereka itu tetap bagi mereka itu. Terus yakni ampunan daripada Allah Ta'ala dan rahmat daripadanya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, dan sesungguhnya aku balas akan orang yang sabar dan sesungguhnya aku balas akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik daripada barang yang diperbuat oleh mereka itu. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya saja disempurnakan akan orang yang sabar itu pahala mereka itu dengan tiada boleh dikira-kira akan banyaknya itu. Dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan aku jadikan daripada mereka itu akan beberapa imam yang beri petunjuk mereka itu akan manusia dengan suruhku tatkala sabar mereka itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Artinya sabar itu setengah iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Artinya sabar itu satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan surga. Syahdan, hakikat sabar itu yaitu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya dan menahan lidah daripada mengadukan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan sabar atas berbuat taat dan meninggalkan maksiat itu yaitu fardu atas tiap-tiap mukallaf. Dan demikian lagi sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardu atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Adapun sabar atas berbuat yang sunat dan meninggalkan yang makruh dan yang mubah dan meninggalkan dunia yang lebih daripada hajat, maka yaitu sunat. Dan demikian lagi sabar atas membalas akan seorang yang menyakiti akan dikau atau menzalim akan dikau yaitu sunat, dan pahala yang demikian itu amat besar seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sesungguhnya disempurnakan akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira ia. Dan sabar itu 3 martabat. Pertama, sabar orang yang awam, yakni kebanyakan manusia, yaitu menahan atas segala kesusahan dan kesakitan yang diperlakukan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala hukumnya, karena ia menilik akan sawab yakni pahala sabar yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan demikian lagi sabar atas berbuat taat dan menjauhkan maksiat karena hendak pahalanya dan takut akan siksanya. Kedua, sabar orang yang muridin, yang telah ringan di dalam hati mereka itu atas segala kesusahan dan kesakitan karena menilik mereka itu dengan mata hati mereka itu akan sesuatu yang datang kepadanya itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Maka ketika itu tiada susah ia meninggalkan akan sekalian yang demikian itu, dan tiada menilik mereka itu akan pahalanya, dan tiada menilik akan takut siksa, dan hanya sesungguhnya ia semata-mata mengikut suruh daripada Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabar oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala serta orang yang sabar. Ketiga, sabar zahidin dan salikin, yaitu sabar atas segala hukum Allah Ta'ala yang datang atas mereka itu serta berlepas mereka itu daripada ikhtiar dan tadbir, karena mereka itu telah melihat akan bahwasanya sekalian yang demikian itu daripada ikhtiar Allah Ta'ala dan tadbirnya yang di dalam azal, yakni dalam lauhul mahfuz, tiada boleh berubah-ubah. Dan jika datang bala atas mereka itu atau sakit, maka yaitu telah tersurat pada lauhul mahfuz, tiada boleh berubah-ubah, padahal hati mereka itu redha akan segala yang dihukumkan Allah Ta'ala baginya. Dan jika ada pada zahir badannya itu merasa susah dan sakit sekalipun, tetapi hati mereka itu redha akan Allah Ta'ala dan akan segala hukumnya. Dan dinamakan sabar ini akan as-sabru 'ala Allah Ta'ala, yakni sabar atas hukum Allah Ta'ala dan qadanya. Bismillah. Al-faslul khamisu fi syukri. Fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu yaitu martabat yang tinggi, yaitu terlebih daripada sabar dan daripada segala sifat yang kepujian yang telah tersebut dahulu itu. Firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, niscaya aku tambahkan kamu, dan jikalau kamu kufur, yakni
jika tiada kamu syukur niscaya aku hilangkan daripada kamu ke nikmat, karena bahwasanya siksaku itu sangat sakit. Dan firman Allah Ta'ala, washkuruli wala takfurun, artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Dan firman Allah Ta'ala, wasanajziz syakirin, artinya dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu syakiru bimanzilatis sha'imis sabiri, artinya pahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunada yaumal qiyamati liyaqumil hammadun fayaqumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhulunal jannah, qila wa manil hammadun, qala alladhina yashkuruna Allah ala kulli hal. Artinya diseru pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun, yakni segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala, dan berdiri mereka itu dalam suatu perhimpunan, dan diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, maka lalu masuk mereka itu akan surga, dan sembah orang bagi Rasulullah. Dan siapa hammadun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Syahdan, hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka itu semata-mata sebab juga dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Kedua, yakni engkau terima dengan dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau takzimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Ketiga, amal, yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah itu pada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan karena segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala, dan segala ibadat itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Maksud daripada kesempurnaan syukur itu kan pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Itu yang dihuraikan tadi. Ilmu, kesadaran kita bahwa Allah banyak memberikan karunia kepada kita, itu namanya ilmu. Nah, ilmu itu membentuk hal. Bagaimana hal? Oleh karena Allah banyak memberi kurnia kepada kita, lalu ada rasa di hati kita terhutang budi kepada Allah, karena banyak sangat nikmat Allah ke atas kita. Bila kita rasa begitu dalam hati, maka terbukti pula pada amal. Maka kita gunakan nikmat itu, anggota kita, harta kita, untuk beribadah kepada Allah. Itu makna hakikat syukur. Jadi pertama ilmu, sadar yang kata itu pemberian Allah. Bila sudah sadar, artinya kita rasa terhutang kepada Allah. Bila terhutang kepada Allah, kita gunakanlah anggota kita ini untuk beribadah kepada Allah. Itu makna hakikat syukur. Mensyukuri nikmat, bukan hanya sekadar alhamdulillah, itu betul, tapi bukan sekadar itu. Tapi nama syukur itu sadar kita mendapat nikmat daripada Allah. Oleh karena dapat nikmat, kita rasa terhutang budi kepada Allah. Oleh karena itu maka kita gunakan segala apa yang dianugerah oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Itu syukur, hakikat syukur namanya itu. Nah, jadi kalau satu grup artis berkata kita bersyukur karena dapat menerbitkan album yang kelima, syukurkah itu namanya? Syukurkah itu namanya? Menambah maksiat namanya, itu kan bukan syukur. Nah, jadi itu bukan syukur. Mana syukur tadi ingatkan ilmu, hal dan amal ya. Terus, maka hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Al-Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu, dan menjadikan akan dikau dan akan sekalian yang demikian itu. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan mendengar Al-Quran dan mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat, dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Al-Quran dan mengucap syukur dan Alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena menzahirkan akan yang syukur pada nikmat yang datang kepadamu. nah itulah makna hakikat syukur tadi. Terus, Dan demikian lagi segala anggotamu
daripada tangan dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Al-Faslu Sadis fil ikhlasi was sidqi. Fasal yang keenam pada menyatakan ikhlas dan benar. Adapun ikhlas dan sidq itu, maka yaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syara' dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali karena berbuat ibadah akan Allah Ta'ala padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya. Yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti riya dan sum'ah dan ujub dan barang sebagainya. Seperti firman Allah Ta'ala, ala lillahid dinul khalis. Artinya, adakah tiada bagi Allah agama yang khalis? Yakni tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Dan sabda Nabi SAW di dalam hadis kudusi, yaqulullahu ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya firman Allah Ta'ala, ikhlas itu satu rahasia daripada beberapa rahasiaku, dan aku taruhkan akan dia di dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia daripada hambaku. Dan sabda Nabi SAW, akhlisil amal yujizika minhul qalil. Artinya, ikhlas engkau akan agamamu, maka memadalah akan dikau amal yang sedikit. Dan sabda Nabi SAW, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhi. Artinya bahwa Allah azza wa jalla tiada menerima daripada segala amal melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak karena zat Allah Ta'ala. Syahdan dan hakikat ikhlas pada istilah lughat yaitu menyuci suatu yang bercampur dengan suatu yang lain. Maka apabila suci suatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis. Dan murni, bahasa kita ikhlas itu murni ya, tidak ada campuran yang lain. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyuci itu ikhlas, seperti firman Allah Ta'ala, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighad lisyaribin. Artinya kami berikan minuman akan kamu daripada apa yang ada di dalam perutnya yang keluar daripada antara tahi dan darah, akan air susu yang suci yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Itu contoh murni, yaitu susu. Susu itu keluar daripada antara dua kotoran dengan darah. Di situ tersedut susu antara kotoran yang dalam usus kita dengan darah yang ada. Dari sanalah keluarnya susu. Nah, murni, tidak ada kotorannya dan tidak ada darahnya, tapi yang keluar cuma susu yang putih. Terus adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syara', maka yaitu seperti yang dikata oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu sidqun niyati ma'allahi azza wa jal. Artinya ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah azza wa jal. Dan kata Ruwaim rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu fil amal huwa alla yurida sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Artinya ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Yakni jangan berkehendak ia dengan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah dinamai ikhlas orang yang siddiqin dan orang yang arifin. Maksudnya ikhlas yang ini tempatnya makam yang tinggi, seperti ikhlasnya Rabi'atul Adawiyah yang saya sebutkan tadi. Dia beramal bukan mau dunia, bukan mau akhirat, semata-mata beramal itu menunjukkan kehambaannya kepada Allah. Terus, dan ketahui olehmu bahwa lafaz sidq itu diistiamalkan, dipakaikan pada 6 tempat. Pertama, sidqun fil qaul, yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Kedua, sidqun fin niyah, yakni benar pada niat, yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan itu, niscaya hilang nama benar pada niat itu. Ketiga, sidqun fil azmi, yakni benar pada cita-cita. Maka barang siapa mencita-cita
harta supaya dapat memberi sedekah atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka yaitu dinamai benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Keempat, sidqun fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu, yaitu bahwa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullahu alaih, ma'ahadullaha alaih. Artinya beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu pada barang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Kelima, seperti kita berjanji inna salati wa nusuki, betulkah janji kita dengan Allah? Itu sehari 5 kali berjanji paling kurang, hidupku, matiku, ibadahku, amalku semua karena Allah. Sungguhkah demikian? Bila tidak betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kelima, sidqun fil amal, yakni benar pada segala amal seorang pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya, maka jika tiada bersamaan zahirnya dan batinnya, maka yaitu riya namanya. Keenam, sidqun fil maqamat, yakni benar pada segala maqam, dan murad dengan maqam itu yaitu amal yang batin seperti khauf dan raja dan ridha dan tawakal dan yang lainnya daripada segala amal yang batin yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, seperti ia mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya itu, serta dirasanya sekalian itu di dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya. Al-Faslus Sabi'u fi Tawakul. Pasal yang ketujuh pada menyatakan tawakul. Adapun tawakal itu maka itu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang tawakal akan dia, yakni orang yang berpegang kepadanya. Dan firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya dan atas Allah Ta'ala kamu berpegang jika ada kamu percaya akan Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa berpegang atas Allah Ta'ala maka itu memadai akan dia. Dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa. Artinya bahwa seorang yang menyembah ia akan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala padahal tiada memilikan mereka itu akan rizki bagi kamu, maka hendaklah kamu kehendak akan rizki itu pada Allah Ta'ala, yakni jangan kamu berpegang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala pada memberi rizki akan kamu, maka hanya saja berpegang kamu kepada Allah Ta'ala pada memberi ia akan rizki akan kamu, seperti sabda Nabi SAW, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'udu khimasan wa taruhu bitanan. Artinya jikalau bahwasanya kamu berpegang atas Allah Ta'ala sebenar-benar pegang, niscaya memberi rizki akan kamu seperti memberi rizki akan burung, padahal pagi-pagi ia lapar dan petang-petang ia kenyang. jadi burung contoh kepada orang yang kuat tawakalnya. Burung tidak ada kindai, burung tidak ada menyimpan apa-apa, kulkas tidak ada apa, tidak ada. Semua pagi-pagi dia lapar, petang dia kenyang. Pagi dia lapar, sore dia sudah kenyang. Besok cari lagi. Jadi tawakal kepada Allah, dia kuat, tidak perlu nyimpan. Ya kan? Seperti burung, pagi dia lapar, sore hari dia sudah kenyang. Dia pasrah diri kepada Allah. Jadi makna tawakal ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjanjikan kepada kita menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali rezekinya dijamin semua oleh Allah. Takkan kita tak percaya dengan jaminan Allah? Orang yang percaya lebih kepada duit yang dia simpan dalam rekening dia, sedangkan dia tak percaya dengan jaminan Allah, itu su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih percaya dengan jaminan Allah daripada apa yang kita simpan, yang kita taruh dan sebagainya. Terus, dan adalah Nabi SAW apabila datang kesusahan isi rumahnya akan rizki, maka menyuruh ia akan mereka itu bangkit kepada sembahyang, padahal ia bersabda, dengan inilah menyuruh akan daku oleh Tuhanku dengan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir li 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Artinya dan suruh olehmu akan ahlimu, yakni orang yang isi rumahmu dengan mendirikan sembahyang, dan suruh sabar atasnya,
Tiada aku pinta akan dikau bahwa engkau memberi rizki akan mereka itu, akulah yang memberi rizki akan dikau, dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Maksudnya Nabi kita kalau diminta oleh keluarganya, ini bahasa kita baras habis kayak apa? Napa jawabannya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Nabi kata, ayo kita salat dulu. Karena Quran menyuruh wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, sabar. Salat dulu. La nas'aluka rizqa, Allah berfirman, kami tidak minta rezeki kepadamu, tapi kami yang memberi rezeki untuk kamu. Nah, bila Allah suruh kita buat, insya Allah rezeki datang. Nah, itu maksudnya. Begitu cara penyelesaiannya. Kita pusing kepala karena mau mencari cuma dengan penyelesaian manusia. Minta dulu kepada Allah. Nabi kita, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Bila ada sesuatu yang terkejut Nabi kita, benda yang menyedihkan hatinya, mula-mula Nabi salat dulu, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru berikhtiar yang zahir. Kita kadang-kadang terus bertindak yang zahir, menyelesaikan telepon sana, telepon sini, itu ini, ya kan? Sepatutnya bila ada masalah, mula-mula salat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah. Setelah itu baru berikhtiar yang zahir. Artinya adabnya begitu. Prosesnya begitu, minta dulu kepada Allah, baru kita memproses ikhtiar atau syariatnya kepada manusia. Terus. Syahdan, hakikat tawakal itu yaitu berpegang hanya atas Allah Ta'ala, yakni percaya hanya pada Allah Ta'ala, serta tiada berubah-ubah hatinya pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rizkinya. Demikianlah disebutkan oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitab Ad-Durrus Samin, dan kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabul Arba'in fi Usuluddin. Wa makna tawakkul antakila amraka ila Allah wa yasiqa bihi qalbuk wa tatma'inna bitawfidi nafsuk wa la taltafita ila ghairillahi aslan. Artinya makna tawakul itu bahwa engkau berpegang pada perbuatanmu itu kepada Allah Ta'ala, yakni engkau serahkan akan segala pekerjaanmu itu kepada Allah Ta'ala, dan percaya dengan dia hatimu, dan tetap hatimu dengan menyerahkan akan dirimu kepada Allah Ta'ala, dan tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali. Ketahui olehmu bahwasanya tawakal itu 3 martabat. Pertama, bahwa percaya akan Allah Ta'ala, seperti percaya ia akan wakil yang telah diketahuinya akan benarnya dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia. Maksudnya di sini 3 macam martabat tawakal. Saya uraikan dulu. Ada 3 macam martabat orang yang bertawakal. Pertama, seperti tawakalnya seseorang kepada pengacaranya. Kalau kita ada perkara di pengadilan, kan kita melantik seorang pengacara, ya serahkan kepada dia untuk mengatur bagaimana berbicara dalam pengadilan. Cuma kita memberikan info kepadanya, ini. Cara bagaimana mengatur bahasa di pengadilan dengan hakim, serahkan saja kepada pengacara. Itu kan diserahkan, tapi ada diberikan memo, diberikan modal-modal, diberikan masukan-masukan kepada dia. Itu tawakal yang pertama. Tawakal yang kedua, seperti tawakal anak kecil kepada ibunya. Anak kecil umur 6 bulan, umur setahun, dia tawakalnya kuat daripada kita. Dia kalau sakit perut dia menangis, dia lapar dia menangis. Dia janji kalau dia menangis mesti hilang sakit perut dia. Kalau dia menangis mesti kenyang perut dia. Ibunya mesti membantu dia. Dia modal satu, kasih tahu menangis saja. Dia tawakalnya kuat sekali. Dia nggak tahu ibunya dari mana dapatkan susu kaleng, dari mana, itu nggak tahu, dia nggak pikir. Yang penting menangis dapat, menangis dapat, menangis saja dapat. Ya kan? Enak begitu kan? Nangis saja dapat. Ya minta dapat. Ya Allah beri, dapat. Tapi ada minta. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, seperti si mati di tangan pamandian. Orang yang meninggal dunia mau dimandikan, ada lagi dia, perlahan-lahan mandikan saya ya. Ada enggak? Enggak ada, diam aja. Terserahlah kepada adab orang yang memandikan dia. Tidak akan memandikannya, angkat si mayat, colup di sungai, angkat biasa, kadang kayak itu. Mesti orang beradab, cara-caranya begini. Itu tawakal si mati kepada orang yang memandikan dia, itu tawakal yang paling hebat. Maksudnya dia tidak ada mengatur lagi. Oh, kalau mandikan saya perlahan-lahan ya, nggak ada sudah. Ya terserah apa yang mau dibikinin kepada dia, terserah. Jadi ada 3 tingkatan. Seperti tawakalnya, berserahnya seorang kepada pengacaranya,
setelah memberikan info kepadanya. Yang kedua, tawakal anak kecil kepada ibunya cuma bermodal menangis untuk memberitahu apapun, lapar, sakit, kembung, itu ini semua dengan menangis saja. Yang ketiga, seperti tawakalnya si mayat kepada tukang mandinya, tak pesan apa-apa, tapi akan diperlakukan dengan cara baik kepadanya. Itu 3 contoh. Terus, Kedua, bahwa adalah halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak pada hak ibunya. Maka bahwa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Tiada ia berkehendak pada sekalian kelakuannya itu, melainkan kepada ibunya itu, karena diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepadanya, dan terlebih sangat ia pada memeliharakan akan anaknya itu. Dan martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama, karena martabat yang kedua ini bahwa orang yang tawakal itu telah fana daripada tawakalnya itu kepada yang ditawakalkan atasnya, yaitu telah fana itu kepada Allah Ta'ala. Maka sekali-kali dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala pada menyerahkan ia akan dirinya itu dengan, dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu telah dijadi perangainya dengan tiada diusahinya. Bersalahan martabat yang pertama, maka tawakalnya itu dengan diusahinya dan dengan dibicarakannya. Ketiga, bahwa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan ia akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Ta'ala seperti mayit di hadapan orang yang memandikan akan dia. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir, karena telah diketahui oleh mereka itu bahwasanya segala kelakuannya itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala dan ikhtiarnya. Maka sekali-kali mereka tiada punya ikhtiar dan tadbir. Dan martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua, dan inilah martabat siddiqin yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahwa martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali akan tadbir selama ada ia di dalam hal ini, dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan berdoa kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan akan minta sesuatu akan Allah Ta'ala, karena mereka itu menyerahkan kepada Allah Ta'ala akan segala perbuatan mereka itu. Maka ketika itu malu mereka itu akan Allah Ta'ala meminta sesuatu, karena telah ridha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah kepadanya itu. ini martabat orang yang fana. Berdoa pun dia tidak. Padahal Allah suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Kalau mereka berdoa, bukan mereka menata Allah, tidak. Tapi kalau mereka berdoa, menjunjung perintah, karena Allah suruh berdoa. Bukan mereka menata Allah, beri aku ini, jauhkan aku daripada ini. Kenapa menata Allah Ta'ala demikian? Mereka ini kalau berdoa pun itu cuma menzahirkan kefakiran hajatnya kepada Allah. Bukan menata, terserah Allah apa yang dia mau beri. Dia enggak beri juga enggak apa-apa. Tapi kita yang namanya hamba memohon kepada Allah. Itu makna orang yang ketiga ini. Kan kita udah lama nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, minta kaya. Enggak kaya-kaya sampai sekarang. Udah lama minta, ya terserah Allah Ta'ala. Tapi kita kan minta. Yang namanya hamba begitu kepada Tuhan. Nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allah tak kasih kita kaya, adalah kaya sedikit-sedikit. Nih insya Allah yang hadir nih nggak ada yang terlalu kaya nih. Nggak ada yang terlalu kaya di sini. Nggak ada nih insya Allah. Untunglah kita tidak terlalu kaya. Kalau terlalu kaya nggak hadir sekarang karena sibuk urus kekayaannya. Itu yang untung jadi kaya, untung tak kaya. Dan untunglah juga saya tidak kaya. Kalau saya kaya, saya tidak mengajar pada hari ini kan. Sibuk saya ada di Hong Kong, besok mau ke Singapura, setelah mau ke Jepang, mau ke mana, sibuk lah. Tak sempat tak mengaji, tak sempat tak mengajar. Itu yang kita bila kita minta kepada Allah, minta kaya, Allah kasih sedikit-sedikit saja. Karena dia tahu kalau kasih banyak nanti nggak ngaji, kasih banyak nggak ngajar orang, ya kan? Nah, itu yang. Jadi kita bukan menata Allah, cuma kita memohon kepadanya, terserah dia. Jadi kalau kita faham, bila kita meminta sesuatu, Allah tidak memberi. Sebenarnya ketika dia tidak memberi, itulah dia memberi kepada kita. Kalau kita faham. Tidak mesti bila kita memohon, dia memberi. Apabila dia telah memberi, maka dia telah memberi kepada kita. Belum tentu demikian. Kita memohon kepada Allah supaya diberi. Kadang-kadang tidak diberinya. Tidak diberinya itulah dia kasih kepada kita sebenarnya. Jadi kita pasrah saja kepadanya. Cuma memohon saja. Itu makna tawakal.
Ya terserah apa yang terjadi, terima saja. Kan begitu yang namanya seorang hamba, tidak memilih-milih, terserah kepada Allah. Coba kalau kita cinta kepada anak kita yang sekolah SMP, berapa kasih uang kepada dia? Berapa ribu? Anak SMP jajannya berapa? 5.000? Berapa? 5 ke 10? 10 lah. Enggak, saya cinta kepada anak saya. Saban hari anak saya masih di SMP, saya kasih 1 juta untuk dia. Saban hari. Saya sayang sih. Saya kaya sih. Sayang gak itu? Ayah itu sayang gak kepada anaknya? Sayang gak? Tak sayang. Nanti anak gak pulang ke rumah. Dia main-main kemana? Uangnya banyak. Itulah juga Allah tahu kita. Kalau dia kasih uang banyak nanti gak ngaji. Itu yang dia kasih sedikit-sedikit. Ya kan? Kalau banyak gak ngajar nanti. Jadi kita dalam bab tawakal ini serah kepada Allah. Berdoa memang berdoa. Namun bukan menata Allah. Ditata begini. Tidak. Berdoa kita itu menunjukkan hajat kita kepada Allah. Masalah apa yang Allah beri kepada kita terserah kepada ilmu Allah, kepada hikmah Allah. Maka yang sekarang ini terbaiklah untuk kita. Begitu kita paham. Jadi tidak ada rasa jengkel di hati. Karena kita sudah serahkan urusan kita kepada Allah. Nah, ini makna tawakal kepada Allah. Terus. Dan demikian lagi martabat yang kedua, yaitu menafikan ia akan tadbir, tetapi tiada menafikan ia akan berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta sesuatu hajat kepada Allah Ta'ala seperti kanak-kanak, maka yaitu meminta ia sesuatu kepada ibunya. Barangkali ia menangis karena meminta suatu hajatnya kepada ibunya itu. Bersalahan dengan martabat yang ketiga, maka yaitu seperti orang mati, maka yaitu tiada punya ikhtiar dan tadbir kepada orang yang memandikan akan dia dan memperbuat ia akan mayit itu betapa dikehendakinya, padahal tiada mayit itu mempunyai ikhtiar dan tadbir sekali-kali. Dan bersalahan dengan martabat yang pertama, maka yaitu mensabitkan orang yang tawakal itu akan tadbirnya dan ikhtiarnya dan usahanya pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya itu hasil dengan diusahi dengan difikirnya dan ikhtiarnya dan tadbirnya dan bicaranya. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha dan meninggalkan akan berobat, karena amal orang yang tawakal itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Kedua, memeliharakan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Ketiga, menolakkan madarat yang lagi akan datang. Keempat, menolakkan madarat yang telah ada kepadanya. Adapun misal yang pertama itu maka terbahagi atas 3 bahagi. Bahagi pertama, tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahi akan dia seperti ia hendak makan suatu makanan yang tertaruh pada hadapannya, maka tak dapat tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya karena memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak, tak dapat tiada pada adat itu daripada menjima akan istrinya. Dan demikian lagi orang yang hendak berbendang, tak dapat tiada daripada menanam akan benih pada tanah yang baik. Maka menguasai akan sekalian yang tersebut ini tiada menafikan akan tawakal, tetapi dengan 2 syarat. Pertama, hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan jima dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang memberi bekas kepada yang demikian itu semata-mata daripada kudratullahi ta'ala. Kedua, jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada sesuatu yang tersebut itu, dan hanya sesungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu berpegang kepada Allah Ta'ala yang menjadikan akan yang demikian itu. Bahagi yang kedua, ghalib pada adat tiada dapat menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahi seperti mengambil bekal bagi orang yang berpergian, yang tiada dekat orang dan tiada dekat negeri. Maka mengusahi akan bekal yang demikian itu tiada menafikan akan tawakal, tetapi hendaklah engkau ketahui bahwa bekal itu tiada memberi bekas, dan hanya sesungguhnya semata-mata dalam hatimu itu engkau berpegang kepada Allah Ta'ala yang menganugerahi akan dikau daripada bekal itu. Tetapi jika engkau kuasa pada berpergian itu dengan tiada membawa bekal, maka yang demikian itu terlebih tinggi pada martabat tawakal. Bahagi yang ketiga, ghalib pada adat itu dapat menghasilkan akan manfaat itu dengan tiada diusahi akan dia, seperti bersungguh-sungguh pada mengusahi akan kehidupanmu yang lebih daripada hajatmu dan mentadbirkan akan manfaat dirimu. Maka yang demikian itu menghilangkan akan tawakal kepada Allah Ta'ala, karena masyghul yang demikian itu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan berpegang engkau kepada usahamu, dan yang demikian itu menafikan akan tawakal kepada Allah Ta'ala. Adapun misal yang kedua itu yaitu memeliharakan manfaat yang telah ada kepadanya,
Maka jika ada pada seorang harta, maka ditaruhkan akan harta sekira-kira mencukupi akan setahun atau lebih, maka yaitu membatalkan akan tawakalnya. Dan jika ditaruh akan harta itu sekira-kira mencukup akan dia hingga 40 hari, maka bersalah-salahan ulama ahli tasawuf. Kata kebanyakan orang khawas ahli tasawuf yang demikian itu tiada membatalkan akan tawakalnya. Dan kata Sahal bin Abdul At-Tusturi rahimahullah ta'ala, yang demikian itu membatalkan akan tawakal. Tetapi jika ada pada seorang itu istrinya atau anaknya atau segala yang wajib atasnya nafkah, maka harus ia menaruh harta akan belanja orang yang wajib atasnya nafkah itu sekira-kira mencukupi hingga setahun. Dan demikianlah diperbuat oleh Rasulullah SAW pada hak isi rumahnya. Isi rumah itu keluarga Nabi ya, karena demikian itu tiada membatalkan tawakalnya. Adapun pada hak dirinya, maka itu tiada menaruh ia akan makanan pagi itu bagi makanan petangnya. Maksudnya Nabi kita sendiri tidak menaruh apa-apa untuk diri, untuk istri Nabi kita taruh. Karena Nabi kita nggak bisa memaksakan istrinya seperti dia. Jadi istri kan kurang kuat tawakalnya seperti Nabi. Nabi nggak apa-apa, tapi istri Nabi kita taruhkan makanan untuk dia. Terus. Adapun misal yang ketiga itu yakni menolakkan mudarat yang lagi akan datang, maka yaitu seperti lari daripada binatang yang buas dan lari daripada jidar, tembok yang cenderung hendak rubuh dan barang sebagainya daripada segala yang membinasakan akan dirinya. Karena demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal, karena segala yang demikian itu diharamkan oleh syarak, seperti firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Artinya jangan kamu jatuhkan akan diri kamu dengan tangan kamu kepada yang membinasakan akan kamu. Artinya kita kan seperti contohnya orang yang sedang dikepung oleh binatang buas. Memang berdoa, bertawakal kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada binatang ini. Nah, batis, bukah. Nah itu tidak membatalkan tawakal sambil lari. Tapi dia mengharap perlindungan daripada Allah. Bukanlah makna lari dia itu yang boleh menyelamatkan dia daripada kematian. Tak lari pun di atas ranjang banyak yang mati juga kan. Ini nggak mesti orang tuh lari artinya. Terus. Adapun misal yang keempat yakni menolak akan madarat yang telah ada kepadanya seperti berobat bagi orang yang sakit, dan yang demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal karena terkadang berobat jadi sunnah. Jadi berobat itu bukan menghilangkan tawakal. Kita bertawakal tetap kepada Allah, itu syariatnya dipanggilkan zahirnya. Terus Al-Faslu Tsamin fil Mahabbah, pasal yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Adapun mahabbah yakni kasih akan Allah Ta'ala itu, maka yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syara, dan yaitu martabat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya, dan lagi akan mendatangkan Allah Ta'ala dengan kaum yang kasih ia akan mereka itu, dan mereka itu kasih akan dia. Dan sabda Nabi SAW, ahibbullahu lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah iyaya. Artinya kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala karena memberi kurnia akan kamu daripada beberapa nikmatnya, dan kasih oleh kamu akan daku dengan sebab kasih Allah Ta'ala akan daku. Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dzaqa min khalisi mahabbatillahi mana'ahu dzalika an talibid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Artinya barang siapa merasa daripada khalis atau tolin kasih akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, niscaya menegakkan akan dia oleh yang demikian itu daripada menuntut dunia, dan meliarkan ia akan dia daripada segala manusia. Dan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa fi hadisin akhar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Wa fi riwayatin wa min nafsihi. Artinya, tiada beriman seorang daripada kamu sehingga adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan yang terlebih dikasih daripada yang lain daripada keduanya. Dan pada suatu riwayat yang lain, tiada beriman seorang kamu hingga adalah aku, terlebih ia kasih daripada ahlinya dan anaknya, dan daripada hartanya, dan daripada sekalian manusia. Dan pada suatu riwayat, yang terlebih kasih ia akan daku daripada dirinya. Syahdan. Dan makna mahabbah itu yaitu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat, dan tiap-tiap yang lezat itu disukai oleh nafsu. Dan dari karena inilah sabda Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ala qurratu 'aini fi shalah. Artinya, diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang harum. Kedua, perempuan. Ketiga, tetap mataku dalam sembahyang, yakni hadir hatiku akan Allah Ta'ala dalam sembahyang.
Dan ketahui olehmu bahwa segala orang yang arif itu tiada ia kasih akan sesuatu melainkan kasih akan Allah Ta'ala, karena dalam hati mereka itu bahwa suatu itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Dan lazim daripada kasih kepada Allah Ta'ala itu kasih kepada segala makhluknya dan segala perbuatannya, karena kasih akan segala yang lain daripada Allah Ta'ala yaitu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala seperti kasih akan Nabi SAW, yaitu lazim kasih akan Allah Ta'ala. Dan karena Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah Ta'ala kepada kita. Dan demikian lagi kasih akan sahabat Nabi SAW itu yaitu lazim kasih akan Nabi SAW. Dan kasih akan Nabi itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan aulia Allah dan ulama itu kasih akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan makanan itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala, karena makanan itu nikmat daripada Allah Ta'ala yang menguatkan akan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan pakaian dan perempuan dan segala dunia itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala, karena semuanya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan kiaskan olehmu akan tiap-tiap yang engkau kasih akan dia semuanya melazimkan akan kasih Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahwa kasih akan Allah Ta'ala itu terbagi atas dua bahagi. Bahagi pertama fardu, yaitu kasih akan Allah yang membawa kepada mengerjakan segala ibadah yang fardu yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauhkan akan segala maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Dan demikian lagi fardu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada ridha dengan qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Bahagi kedua sunat, yaitu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada berbuat ibadah yang sunat dan menjauhkan akan yang subhat dan segala yang makruh. Dan alamat kasih akan Allah Ta'ala amat banyak. Dan setengah alamat kasih akan Allah Ta'ala yaitu mendahulukan akan mengerjakan segala yang disuruh Allah atas yang disukai oleh hawa nafsunya. Dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu suka kepada mati dan tiada sekali-kali di dalam hatinya itu benci kepada mati. Dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu yaitu benci akan dunia, yakni kosong hatinya itu daripada cenderung kepada dunia. Artinya tanda orang yang kasih kepada Allah, dia suka mati. Kenapa dia suka mati? Karena kalau dia mati bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih. Karena itu kalau kita mau mengukur mahabbah Allah dalam hati kita, kita tanya diri kita masing-masing. Kalau sekarang sudah jam 12 kurang seperempat, nanti jam 12 mau nggak kalau mati? Wah, nggak mau, saya banyak lagi urusan ini kan ini. Berarti dia tidak cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, sekarang pun nggak apa-apa, bismillah aja. Karena dia udah lama mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang rindu mau bertemu dengan aku lebih rindu untuk bertemu kepadanya. Siapa yang tidak rindu bertemu kepada aku tidak ada urusan untuk bertemu dengan dia. Ini mesti rindu di hati kita. Kalau tidak rindu, bermakna tidak ada cinta kepada Allah. Kan orang dengan kekasihnya, biar jam 2 malam mau bertemu dengan kekasih dia. Dengan pacaran dia itu mau, jam berapa aja. Bersunyi-sunyi lagi enak begitu kan. Jadi bersunyi-sunyi dengan Allah di tengah malam lagi enak dia begitu. Itu bukti orang itu cinta kepada Allah, suka bertemu Allah. Terus Al-Faslu Tasi' fi ridha bil qada. Pasal yang ke-9 pada menyatakan ridha dengan qada Allah Ta'ala. Adapun ridha dengan qada Allah Ta'ala itu yaitu sifat yang dipuji oleh syara, dan fardu atas segala mukallaf itu ridha akan qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Firman Allah Ta'ala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya, balasan mereka itu pada Tuhan mereka itu yaitu surga yang bernama Jannatu Aden, yang mengalir daripada bawah surganya itu sungai, padahal mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal ridha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan mereka itu ridha daripada Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'budullaha biridha'i fa in lam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsirun. Artinya, berbuat oleh kamu ibadah akan Allah Ta'ala dengan ridha akan dia. Maka jikalau tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka di dalam sabar atas yang engkau benci itu kebajikan yang amat banyak. Yakni seyogianya hendaklah engkau berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala itu dengan ridha, yakni dengan suka hati. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau berbuat ibadah itu dengan sabar, yakni dengan menahan akan kesusahan ibadah itu.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu." Artinya, apabila kasih Allah Ta'ala akan hambanya, maka memberi ia akan dia bala. Maka jika ia sabar, niscaya kasih ia akan dia. Dan jika ia ridho, niscaya memilih ia akan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, "Anallahu la ilaha illa ana, man lam yasbir ala balai wa lam yashkur na'mai wa lam yarda biqada'i falyattakhidh rabban siwai." Artinya firman Allah Ta'ala, "Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maka barang siapa tidak sabar atas balaku dan tiada syukur ia bagi nikmatku dan tiada ia ridho akan qadaku, maka hendaklah ia tuntut akan Tuhan yang lain daripada aku." Syahdan, makna ridho itu ibarat daripada suka hati akan segala qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Sekira-kira tiada ia menyangkal akan sekalian yang diperlakukan Allah Ta'ala atasnya. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, "Laisa ridho an la yuhissa bil bala, innama ridho an la ya'taridho alal hukmi wal qada." Artinya, tiada disyaratkan ridho itu bahwa ia tiada merasakan kesakitan balanya. Sungguhnya ridho itu bahwa ia tiada menyangkal atas hukum Allah Ta'ala dan qadanya. Artinya dia menerima semua keputusan Allah dengan hati yang tenang. Walaupun dia rasa juga sakit, tapi dia terimalah keputusan Allah dengan dada yang lapang. Itu yang dalam qasidah, la tukassir hammak ma quddir yakun. La tukassir hammak, jangan banyak sedih. Ma qudira yakun, apa yang ditakdirkan Allah akan jadi. Semua dengan takdir Allah, ya kan? Ada kan dalam qasidah itu, la tukassir hammak, jangan banyak sedih. Ma quddir yakun, apa yang ditakdirkan oleh Allah akan jadi seperti mana dikehendaki oleh Allah. Jadi kita perlu ridha dengan keputusan Allah. Karena keputusan Allah itu kadang-kadang menyakitkan kita tapi menguntungkan orang lain. Kadang-kadang sebaliknya, kita untung orang lain sakit. Jadi jangan marah dengan takdir Tuhan. Takdirlah berlaku eksiden atau berumpak mobil dengan mobil, yang mati 3 orang misalnya. Ya keluarga itu bersedih atas bala yang berlaku. Tapi di sebalik itu banyak yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Tukang bengkel dapat duit, ya kan? Dengan adanya eksiden, dengan adanya berumpak itu mobil rusak, kan tukang bengkel dapat uang memperbaiki mobil. Dengan berlakunya kematian, ya banyak keluarga yang datang dengan motor, dengan mobil, ya isi bensin lagi. Kan orang yang jual bensin laku, ya kan? Dengan sebab itu. Nah tuh, oleh karena berlaku kematian, ditelepon, SMS, Telkomsel pula yang untung, ya kan? Itu belum lagi pondokan untuk kifayahnya, yang jual kain putihnya, yang tukang tabuk lubangnya, kan dapat rezeki semua. Udah lama nggak ada orang mati, nggak ada duit yang tukang tabuk lubang. Nah, 3 lagi mati itu hari banyak dapat duit dia kan. Dia mau bayar iuran anaknya juga nggak ada uang dia. Nah, walaupun kan berlaku musibah itu sedih kepada orang tertentu, tapi orang yang lain ada keuntungan. Itu belum lagi yang jual ayam, yang jual sayur, kan orang ma'arwah, anak apa semua kan payu seberataan. Nah, artinya walaupun musibah itu berlaku menyakitkan hati sebagian orang, tapi menguntungkan sebagian orang. Cuma kali ini karena pusingan kita, nanti waktu lain orang lain pula, kan begitu. Sabarlah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku kebakaran, ya mudah-mudahan jangan berlaku, bukan diminta bala. Kalau bala turun berlaku kebakaran, ya banyak toko-toko bangunan laku sih. Orang jual semen laku, nanti orang jual kayu laku. Pada mau membangun kan, tambah laku. Orang jual cat laku, itu laku semua. Dengan sebab adanya kebakaran. Kalau nggak ada kebakaran, lambat lakunya. Jadi tukang toko ini sudah berdoa, sembahyang duha dia, ya Allah, kasihlah aku rezeki yang banyak. Bukan dia bilang, ya Allah berlaku kebakaran di Samarinda, lalu orang beli di toko saya. Bukan begitu berdoa. Dia sembahyang duha, ya Allah beri aku rezeki yang banyak. Maka berlaku suatu kebakaran, untung dia. Berganda-ganda dia untung. Nah itulah. Jadi jangan marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kali ini kita kena yang sedihnya.
kali yang lain kita kena yang enaknya. Begitulah, terimalah segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terus, ketahui olehmu bahwasanya tiada lazim daripada ridho akan hukum Allah Ta'ala dan qadanya itu ridho akan segala maksiat dan kufur. Karena bagi segala maksiat dan kufur itu dua jalan. Jalan pertama kepada Allah Ta'ala, yaitu sekira-kira kufur dan maksiat itu jadi daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya, dan daripada iradat Allah Ta'ala dan masyiahnya, maka wajib atas kita ridho akan jalan itu. Jalan kedua kepada hambanya, yaitu sekira-kira maksiat dan kufur itu sifat bagi hambanya, maka atas jalan ini tiada disuruh Allah ridho akan kufur dan maksiat itu, seperti firman Allah Ta'ala, wala yardha li'ibadihil kufra. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yaitu ridho bagi hambanya itu akan kufur. Tiada ridho bagi hambanya itu akan kufur. Maksudnya begini, apapun yang berlaku di dunia kita menata hati dengan dua macam. Misalnya kan berlaku pembantaian umat Islam yang ada di Palestina oleh Yahudi. Itu kan semuanya berlaku dengan takdir Allah. Nisbah itu kepada takdir Allah kita kena terima sebagai keputusan daripada Allah. Nisbah itu pekerjaan mungkar maksiat daripada orang Yahudi, kita marah itu. Kita tidak ridha dengan perbuatan mereka itu. Nisbah kepada perbuatan manusia yang Yahudi itu, tapi hakikatnya itu perbuatan Allah, kita mesti ridha dengan ketentuan Allah. Ini itu cara kita menata hati. Yang kita marahkan, yang kita tidak setuju itu perbuatan manusia. Adapun hakikatnya perbuatan Allah itu kita setuju. Kenapa kita setuju? Karena di sebalik itu banyak kehendak Allah. Orang-orang yang dibunuh, yang dibantai oleh mereka itu akan mengisi ruang-ruang yang pip dalam surga sebenarnya. Itu dikehendaki oleh Allah kepada mereka. Kita nggak ngerti. Coba kita kan tetap mengingkari pembantaian itu. Kita ingkar, ini nggak boleh, ini haram hukumnya. Tapi Allah berbuat demikian karena itu ruang-ruang istimewa dalam surga banyak lagi. Maka dikasihkan kepada yang mati syahid, yang dibantai oleh mereka itu. Itu Allah menghendaki demikian kepada mereka. Ya kan? Cuma kita kadang tidak faham di sebalik itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun kemungkaran tetap mungkar, kemaksiatan tetap maksiat. Kita mengatakan ini nggak boleh karena ini membunuh orang, membantai orang nggak boleh. Tapi kita di segi hati menerima itu sebagai keputusan daripada Allah karena ada hikmah yang tertentu yang kita tidak faham yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi. Dan hasil daripada demikian itu bahwa tiap-tiap suatu yang diridhoi Allah Ta'ala itu seperti segala taat, maka wajib atas kita ridho akan dia. Dan tiap-tiap suatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala seperti segala maksiat dan segala kufur, maka wajib atas kita benci akan dia. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal maqamati tis'a allati dzakarnaha laysat ala rutbatin wahidatin bal ba'daha maqsudatun li dzatiha kal mahabbati war ridha fa innahuma a'lal maqamat. Artinya ketahui olehmu bahwasanya segala makom yang 9 yang aku sebut akan dia, yakni segala sifat kepujian yang 9 yang tersebut di dalam bab yang kelima ini, tiada ada ia atas satu martabat, tetapi adalah setengahnya itu dimaksud bagi zatnya seperti mahabbah dan ridha, maka bahwasanya keduanya itu yang terlebih tinggi daripada segala makom. Wa ba'duha matlubatun li ghairiha ka taubati waz-zuhdi wal khaufi was-sabri idh taubatu ruju'an an tariqil bu'di lil iqbali ala tariqil qurbi waz-zuhdu tarku tashaghuli anil qurbi wal khaufu sautun yasuqul 'abda ila tarki syawaghili wa sabru jihadun ma'a syahawati al-qati'ati li tariqil qurbi. Artinya, dan setengahnya itu matlub bagi lainnya seperti taubat dan zuhud dan khauf dan sabar, karena taubat itu kembali daripada jalan yang jauh karena hendak berhadap atas jalan yang hampir, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala yang menghampirkan kepadanya. Dan zuhud itu meninggalkan akan suatu yang membimbangkan daripada ibadah yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya begini, kan ada 9 yang sudah kita bicarakan daripada taubat, zuhud, khauf, sabar, syukur dan sebagainya. Semua itu martabatnya tidak sama. Yang paling tinggi mahabbah dan syukur, itu kemuncak, itu memang dituju, memang dikehendaki supaya kita cinta kepada Allah dan syukur kepada Allah. Adapun zuhud, adapun taubat, adapun sabar, syukur, itu keperluan yang dua ini. Taubat artinya orang yang tersimpang kembali kepada jalan kebenaran.
Zuhud artinya membuang yang mengganggu kita untuk menghadap kepada Allah. Tujuan kita tuh mahabbatullah dan juga ridha Allah. Kenapa perlu zuhud? Zuhud itu bukan dituju sebenarnya. Zuhud itu sebagai alat menyampaikan kita kepada ma'rifatullah, kepada mahabbatullah, kepada ridha Allah. Karena bila orang yang tidak zuhud, dunia banyak mengganggu dia, jadi nggak murni jalannya kepada Allah. Jadi maksudnya yang 9 ini martabatnya nggak sama. Ada yang diperlukan pada zatnya, ada yang cuma diperlukan pada alatnya untuk menyampaikan kita kepada Allah. Terus. Dan khauf yakni takut itu cemeti yang menghalau akan hamba Allah Ta'ala kepada meninggalkan akan suatu membimbangkan daripada ibadah yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Dan sabar itu berperang serta segala syahwat yakni memerangi akan hawa nafsu yang memutuskan ia akan jalan ibadah yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Wa kullu dzalika ghairu matlubatin li dzatiha balil matlubul qurbu wa dzalika bil ma'rifati wal mahabbati fa innahuma matlubatani li dzatihima la ghairihima walakin la yatimmu dzalika illa bi qat'i hubbi ghairillahi 'anil qalbi fahtaja ilal khaufi was sabri waz zuhdi li dzalika. Artinya, dan tiap-tiap yang demikian itu tiada dituntut karena zatnya, tetapi yang dituntut itu ibadah yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu dengan ma'rifat akan Allah Ta'ala dan kasih akan dia. Maka bahwa sungguhnya ma'rifat dan mahabbah itu dituntut bagi zatnya, tiada bagi lainnya. Tetapi tiada sempurna akan yang demikian itu melainkan dengan memutuskan akan kasih akan yang lain daripada Allah Ta'ala di dalam hati. Maka berkehendak bagi yang demikian itu kepada takut akan Allah Ta'ala dan sabar dan zuhud karena yang demikian itu. Dan sebesar-besar sesuatu yang manfaat bagi ibadah yang menghampirkan kepada ma'rifatullah Ta'ala dan kasih akan dia itu, yaitu menyebut akan mati dan mengingatkan akan dia. Dan dari karena inilah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala akan zikrul maut pada bab ibadah yang batin ini pada pasal yang ke-10 yaitu sampai di situ dulu kita insyaallah. Nanti sambung lagi ba'da asar. Insyaallah khatam saja malam nanti insyaallah. Tapi terpaksa ekspres sedikit ya, laju sedikit membaca. Insyaallah ada barakahnya semuanya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.